hadza minasyaitan gitu. Ini dari setan ini. Kan kita sering lihat ada yang zikir sampai goyang-goyang badannya sampai bergelepar-gelepar itu. Saya ingat hadis ini itu. Az-Zumar 22 tapi dibahas oleh Al-Baghawi itu terang banget. Ritual aneh-aneh gitu saja itu. Ada ritual aneh-aneh, zikir. Namanya zikir juga tapi kan? Iya. Zikir juga. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Gimana cara menyalahkannya? Dia mengatakan itu benar kok. Dia bilang fana kok. Dari setan yang menyesatkan mereka. Hadza minasyaitan. Pada zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, kembali berjumpa dengan program Ngobrol Soal Khusyuk bersama guru kita Ustadz Abu Sangkan. Ustadz, kalau kita sholat itu kan khusyuk gitu ya, ada orang yang sholat khusyuk, dan khusyuk itu kan posisi otak itu ada yang menggambarkan kalau posisi otak itu ketika khusyuk itu katakanlah dalam kondisi alfa gitu ya, alfa 14 Hz kalau nggak salah ya saya baca. Yeah. Apakah itu berkaitan dengan kekhusyuan yang diajarkan oleh Rasulullah Ustaz? Bahwa orang yang khusyuk itu memang harus dalam kondisi otaknya itu 14 Hz gitu ya, dalam kondisi alfa gitu. Iya. Itu saya tulis di buku saya Spiritual Salah Kaprah sebenarnya. Kekuatan orang, misalkan gimana kalau orang ketika bawa pedang, pedang ar-rasub itu punya Rasulullah itu besar, panjangnya itu di atas badan saya itu. Berapa gelombang otaknya itu aja. Ketika berperang itu lari itu nggak bisa seperti maksudnya khusyuk itu gelombang otaknya sekian hertz, bahkan alfa. Ya meditasi namanya itu, tenang. Memang menurunkan gelombang otak, jadi tenang. Tenang di sini gimana? Bahkan dikatakan bagaimana Rasulullah ketika berperang, walam taqtuluhu walakinnallaha qatalahu wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ya Muhammad, bukan engkau yang berperang. Walakinnallaha qatalahum wa ma ramaita idz ramaita. Bukan engkau yang melempar panahmu ketika lempar panah itu. Walakinnallaha rama. Tetapi Allah yang melempar panah itu. Kira-kira gelombang otaknya segimana itu? Belum larinya, belum baju perangnya kan dari baja itu. Iya. Apa kaitannya? Itu pun masih muda mereka itu kan? Iya kan? Sayyidina Ali masih muda. Sahabat semua ketika masih muda, fisiknya hebat banget. Bagaimana kalau otak kita sudah mulai renta? Jadi ukurannya bukan dari berapa gelombang otak. Ya kan? Berapa hertz yang kita miliki. Makanya bagaimana orang yang pemain sepak bola dan orang yang pemain bulu tangkis kan perlu tenaga yang sangat full dalam melaksanakan itu. Salat tidak perlu tenaga, tapi keimanan, kecintaan. Contoh, orang yang sudah tua, sepuh, ulama-ulama besar, wali-wali Allah, para nabi, termasuk para sahabat. Apakah ketika sudah renta, sudah tua, imannya nggak ada? Jadi ini penting keimanan tadi. Jadi kenapa ketika kita sholat menghubungkan antara sholat dan keimanan? Karena gerakan-gerakan sholat itu hanya menunjukkan engkau ketundukan saja kepada Allah. Mengikuti, nggak ada hubungannya kesehatan, nggak ada hubungannya, nggak ada. Dampaknya gitu. Mungkin kesehatan rohani yang paling kuat. Tidak ada kekecewaan terhadap Allah. Yang masalah kesehatan rohani. Orang walaupun sehat, kalau rohaninya tidak sehat, sakit jiwanya. Ilmu sholat ini ilmu ruh, bukan ilmu jasad. Walaupun tetap melibatkan jasad. Saya berdiri itu
bukan untuk kesehatan. Saya berdiri itu fungsinya adalah ruhani, silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi. Penghambaan. Syed Qutb mengatakan salat itu silatun, nyambung hubungan batin kita dengan Allah. Silatun wa liqa'un bainal abdi wa rabbi, antara hamba dan Tuhannya. Tapi kita gunakan berdiri. Kalau engkau tidak mampu berdiri, sambil duduk. Bisa sampai tiduran kalau orang yang Atau sakit. sambil tiduran ketika sakit. Apakah Rasul tidak sakit? Apa sahabat tidak yang sakit? Sakit. Jangan jadikan landasan itu untuk kesehatan, tapi untuk keimanan. Karena sholat sendiri bukan untuk kesehatan, tapi untuk memohon. Tapi di dalam permohonan itu ada permohonan sehat. Wa'afini, beri aku afiat. Kan gitu. Jadi, tapi jangan jadikan fokus. Rabbi firli, Ampunan dosa. ampuni dosa, warhamni, Rahmati aku ya. wajburni, Penuhi aku. Iya kan? Bukan aku. warfa'ni, Angkat derajatku. angkat derajatku, warzukni, Beri aku rizki. wahdini, Beri aku hidayah. petunjuk ya, wa'afini, Baru beri aku kesehatan. kesehatan. Ya. Saya tidak tahu caranya bagaimana kesehatan itu. Bukan dari gerakannya, tapi ya ja'allahu makhraja. Aku dikasih jalan keluarnya. Kalau lagi sakit, Allah yang ngasih. Ada jalan keluar. Bukan disebutkan kayak dukun. Buktinya apa? Hubungi warzukni dengan wa'afini, hal yang serupa dalam bacaan. Warzukni, tidak ada rezeki langsung turun, datang, jeglek. Tiba-tiba ATM tumpah ke sini gitu. Tanpa wasilah gitu ya. Tanpa wasilah. Ternyata ya ja'allahu makhraja. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Nah, kesehatan gimana? Wasilah. Jadi nggak ke dukun. Langsung diem begini. Tetap ikhtiar ke dokter kalau sakit. Ikhtiar. gitu. Jadi kadang-kadang begini. Seorang yang sakit, nggak punya duit misalkan, ada yang menolong. Itu Jalan keluarnya untuk dapatkan wa'afini. Ada ketika sholat nggak ada duit, dia berdoa dalam sholatnya, warzukni. warzukni, ya ja'allahu makhraja, minta rezeki Allah, kasih jalan keluarnya. Dari arah mana? Dari arah yang tidak kupikirkan. Ya kan? Jadi di situ yang kita pikirkan selama ini. Jadi jangan hayalkan bahwa kita nanti tiba-tiba dikasih sehat ketika rukuk sujud. Syukur kalau ada, gitu kan? Tidak memungkiri ada itu. Tapi yang perlu kita pahami ayat itu, coba bandingkan dengan kalimat warzukni dengan wa'afini, itu berdampingan. Kalau warzukni ternyata ia gunakan ya ja'allahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya juga dari orang lain yang dikirimkan oleh Allah untuk kita dari arah yang tidak kuduga-duga. Gara-gara kalimat warzukni. Wa'afini, kita bingung aja kan? Nggak ada duit, gimana saya? Ada nggak ya ja'allahu makhraja? Makanya untung ada ya ja'allahu makhraja. Sekarang ada nggak duit? Wa yarzuqhu, nyambung, untuk ke rumah sakitnya ada. Jadi syukur kalau kita dapat sehatnya langsung seketika itu Dari Allah. dari Allah. Ada yang lewat jalan yang lain tidak diduga-duga. Itu nyambungnya sebenarnya. Jadi sangat berbeda saja orang yang khusyuk sholatnya dengan orang yang melakukan meditasi atau ya ritual-ritual yang dikatakanlah katanya untuk mendapat keberkahan gitu kan. Itu sangat berbeda saja. Karena ini posisi iman tadi yang sangat Posisi iman, saya pengennya sih yuk kembali ke Rasulullah seperti apa sih. Jangan bertele-tele sampai kita itu bingung, sampai kita, duh ya Allah, kadang-kadang saya bingung menghadapi ya masyarakat kita ya, termasuk sudah menjadi pengetahuan umum lah. Jadi Rasul itu sederhana sebenarnya kok. Nabi itu sederhana, kayak orang biasa, tapi luar biasa gitu. Kayak orang biasa, dia kan ini
Karena Nabi ingin mencontohkan, saya itu ingin jadi kayak kamu gitu loh. Iya. Kamu sakit, gitu kan? Saya juga sakit. Kamu nggak punya duit, saya juga nggak punya duit, gitu loh. Ana basyarum mislukum ya. Ana basyarum mislukum. Tetapi dapatkan wahyu yuha, kan gitu saja. Jadi Nabi itu berperan sebagai kayak kita, gitu kan? Gimana menghadapi persoalan? Kadang-kadang dapat rezeki, tiba-tiba Nabi nggak punya uang misalkan. Contoh-contoh seperti itu, menyelesaikan masalah di rumah tangganya dengan wahyu. Sangat manusiawi ya. Sangat manusiawi. Kita pengen Nabi kayak sakti mau terbang gitu. Nabi terbang kan cuma sekali, Mi'raj. Ya kan itu, Mi'raj. Isra wal Mi'raj kan itu. Sekali doang, kemudian disuruh Mi'raj di sholat. Nah itu akhirnya kita disuruh sholat. Karena ngambilnya dulu ketemu Allah, kita disuruh sholat di sini saja kau mintanya, nggak usah terbang-terbang seperti awal saya datang ke Allah, dipanggil asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dengan sangat cepat, ya kan, sehingga ia bertemu dengan Allah gitu. Makanya sholat itu disebut mi'rajul mu'minin saja. Iya, karena ini mi'raj juga gitu, kan langsung ketemu. Nah ini perlu disadarkan kembali mi'raj kita itu. Langsung minta sama Allah. Langsung minta pada Allah. Direspon sama Allah. Direspon sama Allah gitu kan. Ya kemudian ya ja'allahu makhrajanya di sini kan gitu. Oh kita sampai susah banget. Ada macam-macam cara. Ini orang mencari cara-cara kenapa? Itu pertanyaannya. Kita malah bertanya, kenapa sih gitu kan? Mesti wirid sekian juta kali, 1000 kali, abad kali. Boleh sih ya. Tapi aku ngeri-ngeri juga itu. Saya khawatir tidak dari Rasulullah gitu loh. Bisa nggak zikir yang paling enak itu baca Quran, duduk. Sebab begini, Kang Khalid, saya baca di kitab Al-Baghawi, itu ada satu ketika ada orang yang berzikir. Ibnu Umar kebetulan yang lihat gitu ya. Berjalan di kota Irak. Kufah dulu ya. Iya, Ibnu Umar ini kan anak kandung Sayyidina Umar. Iya, Ibnu. Kemudian ada orang yang lagi zikir. Nah, lagi zikir, kan zikir bagus tuh baca Quran. Tapi dia menangis berteriak-teriak, langsung dia kejang. Kemudian sakata. Dia jatuh. Zikir lagi dia sakata lagi, jatuh lagi. Ma balu hadza? Ini kenapa? Apa-apaan ini? Dijawab oleh mereka itu sedang ingat pada Allah. Kalau baca Quran suka begini nih. Kalau zikir suka kejang-kejang begini, gitu. Bergetar badannya itu. Gitu. Karena ashabu Rasulullah SAW tatma'u ayunuhum wa taqsha'iru juluduhum. Saya ini sahabat Nabi. Mereka kalau sebut nama Allah hanya meleleh air matanya dan kulitnya gemeteran. Tapi tidak sampai sakata. Hadza minasyaitan gitu. Ini dari syaitan ini. Kan kita sering lihat ada yang zikir sampai goyang-goyang badannya sampai bergelepar-gelepar itu. Saya ingat hadis ini gitu. Kitab di Az-Zumar 22 tapi dibahas oleh Al-Baghawi itu terang banget. Terkejut saya itu. Jadi agak ngeri-ngeri sedap. Saya nggak tahu apa alasannya sampai sekarang. Ritual aneh-aneh gitu saja itu. Ritual aneh-aneh, zikir. Namanya zikir juga tapi kan. Iya. Zikir juga. Tapi kita nggak bisa menyalahkan. Gimana cara menyalahkannya? Dia mengatakan dia benar kok. Dia bilang fana kok. Dari setan yang menyesatkan mereka. Hadza minasyaitan. Pada zikir. Nah itu yang jadi pertanyaan yang perlu dijawab itu. Kalau saya nggak perlu jawab, aku sholat aja deh. Ini kalau kan tadi soal gelombang otak itu ya, ada yang juga menyarankan ke saya misalkan kalau sholat supaya ingin lebih khusyuk, coba lampunya ditemaramkan, suasananya hening gitu kan, di tempat yang jauh dari keramaian. Itu apakah cocok nggak Ustaz? Apakah dibenarkan Ustaz kalau ada cara-cara seperti itu yang sifatnya eksternal dari lingkungan untuk membuat kita khusyuk gitu? Khusyuk kan cinta. Tidak ada hubungan dengan itu ya? Nggak ada. Iman kok pejamkan mata. Begitu kan lampunya nggak ada, nyala, hilang imannya. Kan nggak nyambung juga. Jadi ini karena
tadi karena bingung nyari iman, wong iman itu memang bukan dari kita, makanya kita nyari akhirnya. Gara-gara bahwa iman itu milik Allah, cinta itu milik Allah, sehingga kita nggak dapat berkreasi, kreatif, zikir kreatif, salatnya kreatif, kan gitu. Maka dikatakan bagaimana sih Allah tidak, bagaimana kau ciptakan bahwa apakah iman itu, khusyuk itu jika dimatikan lampu aku bisa khusyuk? Ada yang mengatakan kalau pejam mata Ustadz itu enak saya, begitu dibuka mata hilang khusyuknya. Saya bilang, Anda ini mencintai suami atau istri, iya. Apakah ketika Anda mencintai itu pejam mata, setelah buka matanya cintanya hilang? Baik lagi, ilmu cinta lagi. Makanya ayat mengatakan walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah turunkan cinta dan iman ke dalam hati. Cinta dan iman. Cinta itu diam. Iman itu diam. Kalau yang bergerak, sholat, zakat, puasa, haji. Kalau iman itu dalam hati, ruh kita. Ruh. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Qulub. Allah turunkan sakinah, tenang dalam hati. Praktiknya bagaimana? Nggak ada bacaannya. Sakinah itu tenang. Mawaddah itu tenang. Kasih sayang. Warahmah itu getaran cinta. Suami istri itu nggak bilang cinta setiap hari, nggak I love you setiap hari 1000 kali. Dirasakan dalam rumah tangga itu sakinah, tenang, mawaddah, kasih sayang, warahmah, getaran cinta, rahmat itu. Idhanu du'ain dari qati fa inna rahmah. Getaran lembut dalam hati, kelembutan. Jadi setiap hari itu suasana kelembutan, kecintaan, rahmat, diem. Sekali-kali bilang, Ma, I love you, kan gitu. Kan gitu, Adek, I love you, sekali-kali. Tapi suasana itu, suasana diam. Jadi sama, iman itu suasana diam. Fi qulubil mu'minin. Wa karraha ilaikumul kufra. Di dalam hati sudah tidak ada kekufuran. Wal fasiknya itu nggak ada. Maksiat sama sekali hilang. Saya keluar sana, anggaplah begitu, udah gak kepengen. Karena wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan, gak kepengen jahat. Kalau kita selama ini kan jahatnya ada, ditahan tuh. Lihat suatu ketika kita meledak, boom, jahat kok ditahan. Pakai baju jubah nih bagus banget nih, Abu Sangkan baik banget kali ya. Suatu ketika saya meledak. Kenapa? Cinta belum ada. Iman belum ada. Wa zayyanahu fi qulubikum. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Allah cabut fasiknya, wal isyan, maksiat dicabut. Ketika dicabut ya biasa saja. Yang ada apa? Iman. Jadi orang iman itu nggak ada beban. Jahatnya nggak ada, kejinya nggak ada, sakit hatinya nggak ada. Yang ada apa? Anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Turun sakinah, tenang dalam hati orang beriman. Ya itu sebenarnya. Itu. Ya. Jadi sangat jelas sahabat khusyuk yang dirahmati Allah bahwa orang yang khusyuk itu tidak bisa dideteksi dengan gelombang otak dan tidak juga dipengaruhi oleh lingkungan-lingkungan di luar eksternal, suasana, lingkungan, tapi karena iman itu ada dalam hati sendiri. Ya. Karena khusyuk itu ada dalam hati, yaitu keimanan itu sendiri. Nur dari Allah. Nur dari Allah. Semoga Allah memudahkan kita untuk meraih khusyuk dan tentu Allah mudahkan kita semua untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Karena tadi pesan dari Allah Subhanahu wa taala kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Jadi jangan mati dulu sebelum kita meraih keimanan dan kekhusyuan itu sendiri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.